I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, we're searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Just stare, cause the flames will burn us. I thought you were the... Kita sudah sampai di lokasi, Kal, di mana ini adalah galeri tempat pembuatan dari beberapa pakaian yang dikenai oleh Bapak Presiden Jokowi. Mungkin belum banyak yang tahu, mungkin tidak banyak yang tahu, atau Anda ingin tahu seperti apa tempatnya, seperti apa liputannya kali ini. Suasana tempatnya. Ya, ini galeri. Ternyata ini galerinya, tempat proses pembuatan beberapa pakaian adat Lampung yang dikenakan oleh Presiden Jokowi. Ya, agak mengerikan ya. Tapi mungkin ini namanya galeri. Ya. Namanya galeri pasti ada keunikan-keunikan. Hijau-hijau. Nah, kayak hidup gitu ya. Iya. Di belakangnya. Coba kita masuk ya. Nampak dari luar memang agak-agak gimana ya. Tapi ternyata begitu masuk ke dalam lokasi, ada penghijauan yang luar biasa. I prayed for you and kept you near in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares too. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe the home was just you and me. Ya, pemirsa mata kamera, saat ini kita sudah ada di galeri tempat pembuatan dari Kikat Manuk Megem ya, di oleh Bapak Jokowi. betul, dan kita sudah dengan pengrajin yang ikut juga terlibat dalam proses pembuatannya. Ya. Dengan Mas siapa, Mas? Dengan nama saya Jalal. 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 Mas Jalal sendiri sudah lama ada di galeri ini? Sudah kurang lebih 3 tahun. Sudah 3 tahun. Nah, kemarin kan ini agak sedikit heboh ketika Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat Lampung. Di situ ada salah satu aksesoris yang namanya Kikat Manuk Megem, atau kalau kita bilang apa sih, kayak topi mungkin ya. Topi. Ya, beli ikat kepala atau topi itu proses pembuatannya di sini. Dan Mas sebagai seorang pengrajin, Mas berapa lama waktu itu proses pembuatan? Mengerjakannya semalaman itu. Kadang nggak tidur. Wow. Ya, begitu dapat kabar dari Pak Ansori ikatnya untuk membuat ikat itu, dan saya langsung berangkat. Begitu nggak tahu kalau dipakai Bapak Presiden. Jadi saya memang harus, karena sore dikirim gambar dan paginya itu harus sudah selesai. Jadi kita ya Kaget dong, Pak. kaget gitu. Kaget banget. Pembuatan hanya Satu malam. satu malam. Iya. Mendadak. Gak tidur ya, Pak ya. Tapi tahu nggak Mas, waktu itu kalau ternyata yang dibuat pesanan dari Pak Ansori itu akan dipakai oleh Presiden Jokowi? Kurang tahu, justru di situ begitu dikenakan saat upacara 17 Agustus, kita kaget bahwa itu dari sini. Misalkan tahu duluan, grogi nggak Mas kira-kira? Wow, geter kayaknya. Sengaja nggak dikasih tahu kayaknya ya, Pak. Surprise kayaknya kan. Surprise. Oh iya, Mas, penasaran gak sih sama pembuatan Kikat Manuk Megem ini sendiri? Penasaran sih sebenarnya. Nah, Anda pemirsa di rumah juga pasti penasaran bagaimana cara proses pembuatannya. Kita ikuti proses pembuatannya bersama Mas Jalal. Ini di ukuran kepala pengguna atau pemesan daripada ikat ini. Wah, Ini salah satu Kikat Manuk Megem, cuman jenis yang berbeda ya. kalau Bapak Jokowi yang pakai kan auranya muncul ya. Kalau ini, aduh. Proses awal, perajin akan melakukan penggambaran pola. Nah, pola akan digambar di atas kain tebal. Setelah itu dilakukan penempelan pada bahan dasar daripada Kikat Manuk Megem.
Nah, proses selanjutnya pemirsa dilakukanlah penjahitan atau proses jahit yang dilakukan oleh perajin sendiri untuk mempersatukan beberapa pola yang sudah digambar dan ditempelkan dengan bahan dasar ikat manuk mekam tersebut. Pemirsa, kita masih di program Mata Kamera dan kita sudah hadir di Galeri Cacaca di Jalan Tobari, Bandar Lampung. Nah, mungkin Anda bertanya kenapa kita ada di sini? Kita di sini karena kita berkunjung ke lokasi di mana di sini pernah dibuat topi atau mungkin yang bisa dibilang sesuatu yang digunakan oleh Presiden Jokowi pada upacara 17 Agustus 2021 lalu. Dan di sini saya sudah bersama dengan Insinyur Ansori Josal MT. Beliau adalah budayawan yang akrab dipanggil Bang Ans, dan juga beliau adalah Ketua Akademi Lampung Perancang Menara Siger di Bakahuni, juga Ketua Pelayang Seluruh Indonesia dan pemilik Taman Kupu-Kupu Gita Persada di Bandar Lampung, dan juga Ketua Kormi, yakni Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Lampung. Selamat siang Bang Ans. Selamat siang Bang Ans. Nah, Bang Ans, ini kan kemarin di 17 Agustus 2021 ada hal yang cukup menarik di mana orang nomor 1 di Indonesia itu mengenakan pakaian adat Lampung, dan salah satu desainernya itu adalah Bang Ans sendiri. Nah, gimana Bang Ans, perasaan Bang Ans sendiri? Ya, tentunya sangat bangga ya, karena hasil karya kita dipakai Presiden Republik Indonesia, orang nomor 1 di Indonesia, pada upacara yang sangat sakral ya, menaikkan bendera 17 Agustus ya. Artinya ditonton mungkin jutaan orang yang menonton, dan kemudian akan menjadi catatan dari sejarah kita sendiri. Itu sangat bangga, dan orang tahu bahwa itu adalah dari Lampung gitu. Bang Ans, pakaian atau adat Lampung ini kan jumlahnya banyak ya Bang Ans. Iya. Boleh dijelaskan Bang Ans, pakaian adat yang dikenakan oleh Jokowi kemarin itu pakaian adat Lampung mana Bang? Ya, saya mungkin sedikit cerita ke belakang ya. Saya sebenarnya terlibat kira-kira di pertengahan jalan proses desainnya. Istana Presiden memberitahu ke Pemda Lampung bahwa Presiden kemungkinan atau ingin juga memakai pakaian adat Lampung ketika upacara bendera tanggal 17. Itu kalau nggak salah awal-awal Agustus. Nah, dikirimkan juga foto dari sana, ada 2 macam pakaian ya, satu papadun, satu sebatin. Sehingga kemudian teman-teman dari Pemda, dari Dinas Pariwisata di bawah pimpinan Ibu Gubernur juga dari Dekranasda itu menyiapkan. Jadi disiapkan 2 macam pakaian, satu dari sebatin, satu dari pepadun, karena itu yang sudah populer di luar. Nah, ketika saya diminta terlibat, saya sudah lihat itu, dan kemudian sedang disusun istilahnya itu video petunjuk pemakaiannya. Jadi dua-duanya disiapkan. Nah, seperti biasa orang selalu mengkaitkan pakaian adat, pakaian daerah itu dengan pakaian pengantin. Jadi kebayangkan 2 pakaian pengantin. Nah, karena saya diminta pertimbangan, saya mengatakan, loh kan Pak Presiden bukan mau manten, itu satu. Dan kedua, kan pakaian adat itu tidak mesti hanya pakaian pengantin. Jadi kita siapkan juga pakaian punggawa atau pakaian punimbang misalnya. Dua-duanya saya batin juga pakaian laki-lakinya dan ibu gitu, dan juga yang pepadun. Nah, disitulah kita mulai membahas yang mana sebaiknya. Nah, saya memang tidak banyak mengomentari yang dari saya batin karena sudah lengkap. Tapi yang pepadun kan selalu kita bayangkan pakaian adat ini kan ada keris, ada macam-macam. Nah, kita membahas waktu itu
kita sadar betul bahwa ini adalah yang memakai seorang presiden, tidak bisa main-main. Misalnya kita pertimbangkan kenapa keris tidak kita anjurkan, karena kalau kita ingin Pak Presiden memakai keris, ya kerisnya harus keris seorang presiden dong. Harus kalau zaman dulu yang memiliki gandring kali ya. Nah tentunya karena waktu sangat pendek kita tidak bisa menyiapkan. Saya sendiri misalnya berkomentar waktu itu nggak mungkin kita memberi beliau keris mainan dari bambu kuning misalnya ya. Itu salah satu. Nah kita kemudian ingin Pak Presiden tampil yang sebaiknya. Itulah yang kita lakukan. Kemudian kita sudah tahu perlengkapannya itu kain tumpal, terus itu ada lagi topinya, pakainya itulah. Kira-kira latar belakangnya. Perdebatan ini berapa lama Pak? Kan sementara mungkin kabar yang disampaikan dari istana sendiri untuk mengenakan pakaian adat Lampung itu kan awal Agustus kata Abang. Kata Abang. Itu kan mepet sekali waktunya. Ya. Kita barangkali bukan mendebatkan, mendiskusikan itu memang tidak banyak waktu karena itu beberapa hari kemudian harus sudah dikirim, sehingga kita ambil yang pemikiran-pemikiran yang paling praktis ya. Misalnya kita berikan panduan pemakaian kainnya, kita berikan panduan memakai perangkat yang lain. Terus kita bahas khusus adalah topi. Karena kalau topi biasa itu tentunya kurang pantas lah untuk seorang presiden, sehingga kita desain khusus tapi tetap mengikuti pakemnya. Terutama yang pepadun. Kalau yang sebatin sudah ada standarnya yang sering dipakai oleh beberapa sebatinnya orang sebatin, raja-rajanya juga. Kalau yang untuk pepadun kita mengambil ikat kepala yang disebut manuk mengeram ya sebenarnya, manuk merom ya kalau bahasa Lampungnya. Itu memang biasa dipakai. Ikat kepalanya sederhana seperti yang ada di sini ya. Kemudian kainnya tertentu, dan itu yang kita detil. Cuman kita mengambil pertimbangan lain, sebaiknya kita tambah satu hiasan supaya dia beda dengan orang biasa. Disitulah kita memasangkan batu akik yang terkenal dari Lampung, itu kecubung bungur ya, itu prosesnya kira-kira. Nah itu memang perdebatannya singkat padat, hanya 1 hari, malam kita kerjakan, besok kita kerjakan lagi. Saya pikir hanya 2-3 hari persiapan kita sudah ditunggu kan. Tapi kita juga lapor kepada Pak Gubernur yang menentukan mana yang akan dipilih pada 17 Agustus ya Bang ya. Jakarta. Yang saya dengar itu pun Pak Presiden sendiri yang menentukan yang mana yang akan dipakai. Seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin masyarakat Lampung atau mungkin masyarakat Indonesia ya, dari pakaian adat Lampung yang dikenakan oleh Presiden kemarin itu, yang mungkin salah satu yang jadi pertanyaan, kok tidak pakai tapis, tapi menggunakan kain songket. Sebenarnya filosofinya seperti atau mungkin penjelasan dari Abang sendiri yang terkenal dengan budaya Lampung bisa menjelaskan ke masyarakat, Bang. Ya, di dalam berbagai acara-acara adat ataupun pesta adat, tapis kalau zaman dulu misalnya, tapis itu memang dibuat oleh nenek atau si calon pengantin sendiri, yang dipakai untuk pengantin wanita atau untuk wanita itu tapis. Laki-laki itu dikenal menggunakan kain tumpal atau bidak atau bidak cukil namanya. Nah, memang dulu ada yang kita ditenun sendiri, tetapi
jangan lupa ya bahwa Lampung dulu adalah bagian dari Sumatera Selatan. Sehingga songket juga ada pakaian kita juga. Jadi, nah tapi songketnya itu bukan songket wanita, jangan salah ya. Yang dibuat khusus untuk laki-laki yang disebut bidak cukil atau sinjang tumpal disebutnya itu. Jadi dia motifnya itu sederhana, hanya di tepi saja dan kotak-kotak aja gitu. Jadi bukan tapis, tapis memang bukan untuk laki-laki. Tapi cuma dilarang dikenakan oleh laki-laki. Nah, Bang, kita ke pertanyaan seputar pakaian adat ini lagi. Sebagai budayawan Lampung yang ikut terlibat dalam desain baju adat ini, pernah nggak dikomplain? Artinya gini, itu kan songket Palembang, kenapa dipakai di pakaian adat Lampung? Seperti itu pernah tidak? Ada ya, bukan hanya sekali ini. Pak Jokowi ini sudah 5 tahun itu selalu memakai pakaian daerah. Saya juga ikut memperhatikan, selalu muncul komplain, protes, umumnya berasal dari daerah yang dipakai. Macam-macam komplainnya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang mendukung, yang tidak komplain, lebih banyak yang lebih kepada kebanggaan ya. Jadi mengenai songket tadi saya rasa mungkin tidak banyak yang tahu atau sudah banyak yang tidak memperhatikan bahwa memang dari dulu sampai sekarang di dalam kebiasaan laki-laki Lampung tidak memakai tapis. Bahwa dulu kita memakai songket karena Lampung dan Palembang itu juga satu kampung, satu provinsi ya, satu keresidenan. Jadi biasa saja. Dan lucu juga kalau kita nggak boleh memakai kain orang lain, ya kan artinya sama-sama satu Indonesia gitu ya. Jadi saya komplain itu benar juga, tapi saya rasa juga harus dipahami gitu ya. Iya, misalnya kita sekarang sering pakai kopiah. Loh, kopiah kan buatan Bandung, masa nggak boleh? Oh, seperti itu. Biasa itu komplain yang respon yang wajar saja, tapi penjelasannya begitu. Dulu memang pernah kita mencoba membuat sendiri, tetapi memang sejak kita perekonomian kita sudah bergeser, kita sekarang sudah tidak menenun lagi sendiri. Kalau dulu kan setiap rumah itu punya alat tenun. Tapis itu ditenun sendiri, sarung ditenun sendiri. Tapi sekarang cukup nanam kopi, jual kopi, beli sarung. Jadi tidak ada masalah saya rasa itu. Harus dipahami gitu. Nah pemirsa, kita akan break sebentar ya. Setelah jeda pariwara berikut ini untuk berbincang lagi dengan Bang An seputar Kikat Manuk Meghem yang dikenakan oleh Presiden Jokowi setelah yang berikut ini. Baik pemirsa Mata Kamera, kita kembali bersama Bang Ans ya, salah satu desainer baju adat yang dikenakan oleh Presiden Jokowi. Nah, kita berbincang seputar Kikat Manuk Meghem yang dikenakan atau topi yang dikenakan oleh Jokowi yang cukup menarik dan juga menyita perhatian karena ada batu kecubung ya Bang.
atau batu bungur ya Bang? Batu bungur. Yang terkenal dari Lampung. Nah, Bang An sendiri, itu topi yang proses Abang? Ya. Gimana Bang, ceritanya bisa dipilihkan Kikat Manuk Megem ini dan batu bungurnya, sejarahnya? Sebenarnya kita harus mundur agak jauh ya, kira-kira 25 tahun yang lalu. Kebetulan saya terlibat di dalam satu pertemuan, satu diskusi. Kalau sekarang mungkin namanya FGD ya, di Lampung itu diselenggarakan oleh Pemda, membahas tentang pakaian, bukan pakaian adat disebutnya, pakaian resmi Lampung, tapi yang bernuansa adat. Saya ingat sekali itu, kainnya seperti apa, bajunya seperti apa. Nah, salah satu yang lama perdebatannya itu adalah menyangkut tutup kepala. Tutup kepala. Tutup kepala. Nah, waktu itu disepakati kalau begitu banyak macam-macamnya, maka kita ada persyaratan yang kita cari, kriteria yang kita buat. Yang pertama bahwa dia unik, harus tidak sama dengan daerah lain. Yang kedua dia harus mudah. Gitu. Saya ingat sekali itu, saya termasuk peserta yang muda begitu, dan kita berhasil memilih, dan itu diputuskan dengan keputusan gubernur. Kita menggunakan manuk megem namanya. Manuk megem ini memang masukan dari pepadun atau dari abung malah katakanlah itu. Dan itu topi yang sangat sederhana tapi cukup unik. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai ikat kepala. Ikat kepala ini penting dalam setiap pertemuan masyarakat di Indonesia. Kita kenal ada 3 macam ikat kepala. Yang satu kopiah, itu sudah tahu umum, kita. ya. Dan kopiah ini sebenarnya bukan asli Indonesia juga. Burma pakai, mana-mana pakai. Tapi dia dipopulerkan oleh Presiden Soekarno. Dia menjadi peci nasional, ya menjadi. Tapi di adat sebenarnya ada yang pakai, ada yang tidak. Yang kedua adalah namanya udeng ya, atau ikat kepala yang umumnya dipakai di Jawa dan Bali. Itu bahan kainnya itu kain yang lebih halus, kain batik biasanya. Seperti kain inilah ya, ini contohnya. Itu yang dari Jawa, Bali, Sunda ya. Tapi ada satu lagi yang disebut tanja, ya, tanja atau kita kikat. Nah, kikat ini bahannya agak berbeda seperti yang Anda pakai itu. Ini dari mana? Ya, tenunan songket. Ya, dia sedikit lebih tebal. Nah, ya, 3 macam ini. Nah, Lampung ikut dari mana? Itu pertanyaannya kan. Nah, di Lampung dua-duanya, tiga-tiganya ada. Nah, peci juga pakaian adat, ya, malah berkembang juga sekarang ada peci tapis. Kemudian tanja juga ada yang disebut sebagai kikat. Itu saudara-saudara kita dari Sabatin itu pakai itu dengan model yang sangat yang berbeda kan. Nah, terus ada lagi di Lampung juga sedikit mengikuti Jawa yang menggunakan destar ya, atau udeng tadi, dari kain batik biasa. Nah, waktu itu kita akhirnya mensepakati yang manuk megem. Nah, itulah yang sebenarnya kita siapkan. Jadi saya mendapat tugas menyiapkan topinya supaya dia memang berbeda dari daerah-daerah lain. Terus tapi saya bisa contohkan itu sebenarnya sederhana sekali. Proses ininya, Abang ya, proses pembuatan. Salah satu ya, karena saya diajari juga dari saudara-saudara saya dari Kota Bumi. Jadi ikat kepala saya ini juga yang sama, bahan yang berbeda ya. Ini juga kikat manuk megem ya. Megem juga. Ini misalnya ini beda bahannya. Bagaimana saya ingin menunjukkan bahan yang berbeda, menghasilkan yang berbeda. Ya, sebenarnya begini aja sebenarnya. Sederhana sekali. Bentar ya, kurang jauh.
menyediakan energi atau memasukkan biar jelas. Nah, Biar masyarakat juga tahu ya. ya, nah ini tinggal mengatur saja depannya supaya dia cantik, bagus gitu ya, dilipet atau apa. Nah, tetapi ini kalau kita menggunakan bahan batik biasa. Biasa. Nah, begitu kita menggunakan bahan yang tekstur ya, Lebih tekstur istilahnya, keras, ya. lebih keras, dia akan berbeda seperti ini. Akan membentuk ya Bang. Akan ya? membentuk ya seperti ini Dan nampak lebih menarik ya Bang. ya, kalau kita gunakan ini kain songket ini sangat berbeda kan. Jadi bagaimana bahan itu menentukan. Gitu. Nah, itu yang sebenarnya kita lakukan. Termasuk kikat Manuhom yang dikenakan oleh Ya, Jokowi kemarin jadi terbuat yang dari dikenakan bahan oleh- songket ya Bang ya. Ya, ini bahan songket seperti ini ya. Cuman tentunya kita bikin lebih rapi, ornamennya kita tambahkan. Iya. Jadi ini dengan yang saya pakai dan yang saya pakai tadi, ini sama sebenarnya. Namanya sama, hanya bahan yang dikenakan Bahan yang berbeda. berbeda. Mungkin ditambah aksesoris dengan Nah, batu. tapi kalau istilah kita masa Pak Presiden Iya, mengenakan- pakai kikat yang sama dengan yang kita pakai. Iya. Hingga seperti raja-raja, ya kan dia kan raja Iya, juga. raja. Raja Orang nomor satu di Indonesia, ya. di dunia. Ada raja yang menggunakan intan, berlian. Nah, kita tambahkan batu. Tapi karena kita ini orang Lampung, kita cari batu yang ada di Lampung. Oh, seperti itu. Gitu. Supaya juga orang tahu, oh itu bukan batu dari Jawa, bukan batu dari Medan, gitu kan. Itu sebenarnya prosesnya. Dan alhamdulillah dia berhasil. Ada aura yang Aura luar yang biasa, sangat Bang, ya. sangat terasa sangat bagus sekali gitu ya. Itu. Jadi dia sederhana sebenarnya, tapi kemudian kita, jadi ini sama tekniknya, ini juga sama. Saya nggak tahu ini bisa saya pakai atau tidak, tapi saya ambil yang ini lagi ya. Sepertinya belum dijahit. Ini sama aja sebenarnya. Cuma Kalau dilihat alurnya. ketika nampak di view itu lebih menarik yang abang pakai sekarang ya, dibanding dengan bahan yang lebih lembut. Jadi itulah, jadi kita Lampung kebetulan berada di antara dua kelompok besar, yang satu menggunakan kain biasa, yang satu menggunakan Kain yang teksturnya lebih kain yang lebih teksturnya lebih agak menarik, keras. lebih kaya gitu kan. Jadi motif-motif yang ada di kain songket itu menonjol ya. Gitu. seperti itu. Ya, jadi karakter dari kain itu sangat membantu. Nah, Bang, kenapa pilihannya batu bungur, Bang? Sementara mungkin yang menurut abang tahu di Lampung sendiri jenis batu itu ada banyak, Bang. Yang saya tentunya akan pilih yang paling terkenal dong, paling populer. Ada ini batu misalnya, ini bukan batu bungur, ini anggur api dari wilayah kanan. Nah, masih kalah sama batu bungur ya. Saya bilang, kan buat presiden, Iya. jadi buat Pak Camat dan sederhana sekali Itu pilihannya. Kenapa Iya, pilih bungur? logikanya Karena gitu ya. yang mengenakan adalah orang nomor satu di Indonesia. Iya, Bang, dan ya. itu kan ya, ide kita. Apa yang menentukan nanti kan Pak Presiden sendiri mana yang dia suka, ya kan itu. Iya. Nah, pemirsa, kita masih akan kembali dengan Bang Ans seputar bedah outfit Bapak Presiden Jokowi di upacara 17 Agustus 2021 yang lalu.
Baik pemirsa mata kamera, kita masih bersama Bang Ans di bedah outfit Bapak Presiden Jokowi di upacara kenegaraan RI yang ke-76 yang lalu. Bang Ans, kita kembali ke Kikat Manuk Meghem. Sebenarnya apa sih arti dari Kikat Manuk Meghem? Kikat Manuk Meghem itu penamaan saja, tapi seperti halnya kita pakai baju jas, baju apa itu kan ada semacam kesepakatan di masyarakat kan. Dan Manuk Meghem itu memang penamaan yang sudah lama dikenal di masyarakat adat lah gitu ya. Jadi ada juga yang menamakannya agak beda, tapi yang dimaksud sama, ikat kepala yang sederhana tadi gitu. Nah terus apa namanya itu ketika dia dipakai oleh Pak Presiden nantinya sangat menarik. Orang Lampung khususnya akan bertanya-tanya. Ada yang bilang, wah saya belum pernah lihat. Ya bagus juga. Sekarang udah tahu kan gitu bahwa ada itu. Kalau yang lain, misalnya kopiah udah biasa saja gitu kan. Kemudian mengenai batu yang kita apa salahnya kita mempromosikan, mengenalkan apa namanya batu bungur itu yang memang bagus, terkenal kan gitu. Itu dari daerah mana Bang di Lampung kalau batu bungur itu sendiri? Ya kita sudah tahu batu bungur yang sangat terkenal itu adalah Tanjung Bintang, Tanjung Bintang. Ya, Lampung Selatan, dan itu masih banyak pengrajinnya. Jadi batu itu juga dikerjakan oleh pengrajin dari Tanjung Bintang. Oh, seperti itu. Termasuk peraknya itu di sana juga dari Tanjung Bintang. Oh itu batu yang terletak di Kikat Manuk Meghem itu dilapisi oleh perak. Oh, pengrajin dari Lampung juga yang membuatnya. Seperti itu. Nah, Bang, ini kan di sini ada beberapa view daripada ini kikat juga. Ini perbedaan kikat yang ini dengan yang dikenakan oleh Jokowi. Itu di mana, Bang? Ya, dalam beberapa tahun terakhir, barangkali 5-7 tahun terakhir itu beberapa daerah itu mulai mempromosikan ikat kepala yang cukup praktis ya. Itu Riau, Jambi, kemudian Aceh, kemudian juga di Malaysia, terutama yang terkait dengan ikat kepala Melayu. Nah ini adalah beberapa dan mereka sudah memproduksinya cukup massal ya. Itu juga suka menarik. Saya ambil contoh ini dari Jambi ya. Oh ini dari Jambi. Jambi ini praktis sekali ya. Dia ini tinggal pakai aja. Gitu kan. Seperti itu. Ini yang dari Jambi. Ini dari mana nih Bang? Ini dari Riau. Oh dari Riau. Sama ya, praktis sekali. Tinggal pakai ya Bang ya. Pakai gitu kan. Itu. Itu. Nah, saya termasuk yang mendorong supaya di Lampung juga kita buat yang praktis seperti ini gitu kan. Nah, bahwa kita akan juga memilih tipe-tipe yang lain, apa salahnya? Jangan cuma Manuk Meghem aja gitu kan. Saya sudah agak lupa nama-namanya yang ini kalau nggak salah Dendam Tak Sudah kalau nggak salah yang dari Riau. Dendam Tak Sudah. Jadi dari Riau. Di Riau, di Melayu sendiri bukan hanya Riau, ya Melayu sampai di Malaysia itu ada sekitar 10-12 macam. Ya di Lampung saya rasa juga jangan terpaku pada yang satu. Tapi kalau identik Lampung memang tertutup ya Bang? Yang ini ya. Oh yang dikenakan ini. Ada juga yang terbuka. Oh seperti ada itu. Juga yang terbuka. Nah kalau masyarakat sendiri lebih menyukai yang tertutup atau yang terbuka selama ini yang Abang ketahui? Itu sangat personal ya. Ada yang lebih suka tertutup, ada yang nggak bisa tertutup karena misalnya apa namanya, misalnya beberapa ikat kepala yang saya tahu di Lampung juga itu tidak tertutup, nggak apa-apa, tidak. Yang penting kan tampak depannya ya, dia kelihatan berwibawa dan sebagainya gitu. Bang, barangkali yang di rumah pemirsa ingin tahu lebih banyak lagi tentang pakaian adat Lampung. Abang kan sebagai salah satu desainer baju adat Lampung. Ini kalau pesan-pesan baju adat Lampung bisa ke Galeri Cacaca atau seperti apa? Kalau galeri kita tidak mengkhususkan ke baju itu. Saya banyak itu di mana-mana, di setiap kota juga ada.
Tapi kita mengkhususkan mengembangkan kikat. Oh, lebih ke kikatnya Ya, saja. sudah lama kita ada beberapa tipe yang kita kembangkan. Sebagian kita mengikuti gaya Melayu, ada yang mengikuti gaya Lampung gitu ya. Itu memang kita promosikan karena kita melihat terutama kita sasarannya anak-anak muda gitu ya. Sembari membudayakan budaya Lampung tetap lestari ya Bang ya. Ya, itu. Jadi supaya kenal. Jadi salah satu manfaat yang kita ambil secara positif kemarin Pak Jokowi itu anak-anak muda juga tiba-tiba terkaget, loh kok itu ya nggak pernah lihat, ya nggak apa-apa, sekarang kan sudah lihat, gitu kira-kira begitu. Kalau memang mungkin yang di rumah penasaran seperti apa pada saat upacara tersebut berlangsung ya, mungkin bisa dibuka di YouTube ya Bang ya, untuk lebih mengenal lagi kikat Manuk Megem yang prosesnya dibuat oleh Abang An sendiri itu seperti apa ya Bang ya. Terakhir Bang, barangkali ada pesan-pesan Bang untuk masyarakat atau pemirsa LDS TV di Mata Kamera edisi hari ini, ada pesan-pesan barangkali Abang? Saya rasa begini, kita suka lupa mengenal kebudayaan sendiri, suka tidak mau buang waktu. Sebaiknya pelajari kembali karena itulah yang dapat kita banggakan. Jadi misalnya kejadian kemarin semua orang Lampung bangga, masa kita membanggakan punya orang lain? Barangkali itu aja. Itu saja Bang ya. Nah pemirsa Mata Kamera, itu dia bincang-bincang kita langsung dengan Insinyur Ansori Josal MT. Beliau adalah budayawan Lampung, sekaligus salah satu desainer baju adat Lampung yang dikenakan oleh Presiden Jokowi pada upacara bendera 17 Agustus 2021 yang lalu. Saya Biwan, terima kasih Abang informasinya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata Kamera, kita masih ada di Bandar Lampung dan kita saat ini ada di Lapak Batu, tepatnya di Gor Waihalim, Bandar Lampung. Betul, dan kita di sini akan menuju atau berbincang-bincang dengan pembuat dari batu yang ada di kepala atau di kikat Manuk Megem yang dipakai Bapak Jokowi. Ya, pada upacara bendera 17 Agustus tahun 2021. Ya, kita akan berbincang langsung dengan beliau. Kita ikuti perjalanannya di Mata Kamera edisi hari ini. Halo pemirsa Mata Kamera, aku dan Mas Abi sekarang udah ada di tempat Lapak Batu, tepatnya di PKWR Waihalim, dan kita sudah ada dengan Mas Wagirin. Ya Mas Wagirin. Ya, selamat siang Mas Wagirin. Siang. Mas Wagirin, kita akan ngobrol-ngobrol seputar batu yang disematkan di kikat Manuk Megem yang digunakan oleh Presiden Jokowi. Nah, Mas, gimana pertama kali dapat kabar kalau Bapak Presiden Jokowi itu akan menggunakan batu bungur yang diletakkan di kikat Manuk Megem itu? Awalnya sih separuh nggak percaya, cuman begitu Pak Ansori Josal itu ngirim foto sama videonya, langsung kaget saya. Ya gimana ya, jadi aduh nggak bisa diomongin namanya. Nggak bisa diomongin saking senengnya itu. Tapi awal-awal yang pertama kali datang menemui Mas Wagirin itu siapa Mas? Pak Ansori Josal. Langsung Pak Ansori Josal. Terus reaksi Mas selain kaget gitu, terus nggak nyangka gitu ya? Nggak nyangka apa gimana lah. Jadi rasa seneng itu udah nggak kira-kira. Bungur Tanjung Bintang itu bisa dipakai buat ikat kepala Pak Jokowi. Itu berapa lama Mas Wagirin membuat
batu tersebut? Atau memang sudah jadi Mas Wagirin tinggal mengasah kembali atau dari bentuk batu yang utuh atau gimana? Kalau awal itu sih sebenarnya batunya batu udah lama. Awalnya saya juga yang bikin batu itu. Nah, batu lama itu kebetulan Bang Sori ke sini kemarin itu 2 minggu sebelum 17-an itu suruh ngerakit ban peraknya itu di Tanjung Bintang itu. Itu dari sini jam 4 berangkat sampai sana jam 12 malam saya. Berangkat Ke Tanjung Bintang. ke Tanjung Bintang. Di lembur 1 malam itu beres ya. Untuk mengambil batunya. Ya. Terus setelah ternyata Mas beneran bukan hoax, batu yang dirancang, yang dirakit itu digunakan oleh Jokowi. Perasaannya gimana? Mungkin tetangga, keluarga, atau kerabat Pendapat kaget orang-orang terdekat gitu Mas. Ada salah satu, banyak sih teman-teman yang di Tanjung Bintang TB sana itu banyak yang nggak percaya. Apa iya Wagirin itu batu itu benar-benar dipakai Pak Jokowi? Itu macam mana hoax katanya. Iya. Ada yang nggak percaya, ada yang percaya. Cuma begitu saya kasih foto yang buat peraknya, yang buat batu, yang batunya saya pasangin di sana itu, Baru pada percaya. baru percaya, iya. Jadi pemirsa LDS TV, inilah sosok Mas Wagirin ya Kal ya, yang meracik, membuat pesanan dari Pak Ansori Jausal untuk disematkan batunya itu di kikat manulagam yang digunakan oleh Pak Jokowi ya. Jadi untuk Anda semuanya kalau ingin kenalan ya, ingin tahu lapaknya Mas Wagirin Kal, itu bisa ditemui di Lapak Batu ya, di PKR Waihalim Bandar Lampung ya, untuk tahu lebih jauh bahwa ternyata bukan hoax ya Mas ya. Jadi kalau mau ngeliat lagi apa benar batunya seperti apa, mungkin bisa dilihat di YouTube ya Mas ya. Bisa. Pas Presiden RI melakukan upacara 17 Agustus kemarin ya. Perhatiin aja di bagian kepala, di topinya atau di kikat manuvagamnya itu ada batu yang di depan itu Mas ya. Mencolok banget gitu ya. Mas Wagirin, harapannya nih Mas ke depan kan setelah Mas Wagirin dikasih kesempatan untuk membuat batu yang digunakan di baju adat Lampung yang dikenakan Jokowi, ini apa Mas? Harapannya ke depannya? Ya mudah-mudahan seterusnya itu batu Tanjung Bintang itu terus cemerlang. Harga batu bisa naik lagi. Ya, booming lagi seperti dulu lagi. Lapak batu di sini bisa ramai lagi Mas ya. Harapan saya itu. Iya, ya bersyukur lah. Alhamdulillah batu Tanjung Bintang itu bisa nyampe dipakai ke Istana Negara Mas ya. Iya, orang nomor 1 Iya. gitu ya. Pengen nggak sih Mas ketemu Pak Jokowi? Siapa tahu Pak Jokowi nonton, tiba-tiba Mas Wagirin diundang ke istana. Siapa tahu kan Mas ya? Nggak ada yang nggak mungkin. Pengen nggak Mas? Sebenarnya sih pengen benar, tapi kayaknya sih nggak mungkin kayaknya. Iya, kan tidak ada yang tidak mungkin ya Mas ya. Siapa tahu setelah ngeliat tayangan ini di YouTube, oh ini toh sosok yang membuat batu yang saya kenakan pada saat itu gitu. Siapa tahu ya Mas ya. Mudah-mudahan, amin. Iya, mudah-mudahan. Oke deh pemirsa LDS TV, itu dia bincang-bincang kita dengan Mas Wagirin ya, yang sudah memproses batu yang dikenakan oleh Pak Jokowi di kikat manuvagamnya ya, dengan harapan-harapannya mudah-mudahan kedepannya harga batu kembali membaik ya Mas ya. Iya, terus juga batu Tanjung Bintang itu bisa kembali booming kembali ya Kak ya. Ya, benar. Oke pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Mas Wagirin di Mata Kamera edisi hari ini dalam program bedah outfit baju adat Lampung yang dikenakan oleh Jokowi. Joko Widodo. Nah pemirsa Mata Kamera, akhirnya tuntas sudah kami berdua, saya Abiwan dan juga Kalista. untuk menemani Anda semuanya di program Mata Kamera. Kita sudah bertemu langsung dengan Insinyur Ansori Jausal sebagai budayawan Lampung dan juga salah satu desainer yang membuat
pakaian adat Lampung yang dikenakan oleh Jokowi atau Presiden Jokowi pada saat upacara bendera 17 Agustus 2021. Ya. Dan juga pemirsa, kita sudah berbincang dengan Mas Wagirin sebagai perajin dari batu bungur yang disematkan di Kikat Manuk Megem yang dikenakan oleh Presiden Jokowi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan dari Lapak Batu PKRY Halim, saya Biwan Dan saya Kalista. mata kamera. Bye bye.